Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwani fiddin, azakumullah. Bersyukur kepada Allah Ta'ala, kita masih senantiasa memperoleh karunia dari Allah Ta'ala, maka selayaknya lah kita bersyukur. Sedemikian banyak nikmat yang telah kita terima, dan seandainya kita hitung-hitung, tidak ada alat secanggih apapun yang dapat mengcovernya, yang dapat menghitungnya. Maka mudah-mudahan kesyukuran kita akan senantiasa menjadikan Allah lebih sayang kepada kita, sebagaimana yang sudah dijanjikan oleh Allah Ta'ala, la in syakartum la azidannakum. Apabila engkau bersyukur, maka Allah akan menambah karunia-Nya kepadamu. Saudaraku yang berbahagia, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pengaruh iman dalam pergaulan kehidupan sehari-hari, baik dalam bisnis maupun dalam hubungan sesama mukmin, dalam tolong menolong, dan juga dalam mengutamakan kawan atau teman. Ini amat sangat perlu kita sampaikan bagaimana riwayat-riwayat para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para salafus solih, di mana karena pengaruh iman menyebabkan mereka menjaga betul kejujuran, menjaga betul hubungan sesama saudara seiman, dan menjaga betul bagaimana mereka saling tolong menolong. Lebih-lebih ini sangat-sangat urgen, sangat penting tatkala dalam kehidupan kita sekarang ini yang semakin individualistik, semakin egois, semakin anania. Walaupun kita sama mukmin, namun karena sekat-sekat, apakah kita beda baju atau kita beda kelompok, beda partai atau beda hizbiyah, karena pertimbangan-pertimbangan duniawi dan pertimbangan-pertimbangan kekinian, maka terasa di dalam masyarakat kita semakin tidak adanya kepedulian sesama mukmin, seorang mukmin dengan mukmin yang lain. Lebih-lebih lagi saudaraku yang berbahagia, dalam zaman seperti sekarang ini, lebih-lebih di dalam era, apakah itu era yang disebut dengan reformasi atau dalam keadaan mutakhir karena kepentingan-kepentingan kelompok dan partai, maka amat sangat kita khawatir. Bukan hanya sekedar tidak saling tolong menolong, tidak sekedar saling berlaku jujur satu dengan yang lain, tapi lebih dari itu kita sangat khawatir kita saling membelakangi satu dengan yang lain. Dan lebih dari itu lagi, justru kita saling menjatuhkan sesama mukmin satu dengan yang lain. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, akan kita bersama-sama mendengarkan dan mengikuti bagaimana perilaku para salafus soleh dan sahabat-sahabat Rasulullah di dalam pergaulan mereka satu dengan yang lain. Di dalam aktivitas perniagaan misalnya, saudaraku yang berbahagia, sebagaimana yang diriwayatkan
oleh salah seorang ulama yang luar biasa besarnya, dalam pengertian beliau berhasil mengarang sebuah buku yang isinya adalah tentang tazkiyatun nufus, pembersihan jiwa, yaitu Imam Ghazali dengan bukunya Ihya Ulumuddin. Beliau menceritakan bahwa salah seorang mukmin yang memiliki bisnis atau perdagangan yang bernama Yunus bin Ubaid menjual di tokonya pakaian yang berbeda harganya. Harganya bervariasi walaupun dagangannya hanya satu jenis, yaitu baju atau pakaian. Ada yang berharga 400 dirham dan ada yang berharga 200 dirham. Ketika beliau pergi untuk salat jamaah, maka yang menjaga tokonya adalah salah seorang keponakannya. Tatkala itu datanglah seorang pembeli, dan pembeli ini adalah merupakan salah seorang yang dinyatakan dalam buku itu adalah orang Arab yang datang dari dusun. Jadi mereka masih sangat-sangat lugu. Dia meminta pakaian yang berharga 400, meminta pakaian dengan harga 400 dirham. Namun oleh keponakan Yunus bin Ubaid diberinya barang dengan harga sesungguhnya adalah 200 dirham. Pembeli itu merasa setuju membeli 400 dirham, padahal harga pakaian itu adalah 200 dirham. Kemudian setelah dibayar, dia keluar dari toko dan berjalan menuju rumahnya. Namun di tengah jalan dia bertemu dengan pemilik toko yang asli, yaitu Yunus bin Ubaid. Dia hafal barang dagangannya. Maka tatkala melihat baju yang dibawa oleh pembeli, yaitu seorang Arab dari gunung itu, dia tanya, "Bukankah itu beli pada toko saya?" "Iya, betul." "Berapa engkau beli kepada yang jaga toko di sana?" "Saya beli dengan harga 400 dirham." "Masya Allah, keponakan saya telah salah memberi harga kepadamu. Sesungguhnya harga baju itu hanya 200 dirham. Maka ayo kembali lagi ke tokoku. Kamu akan saya tukar dengan harga yang 400 dirham, atau uang yang kelebihan 200 dirham itu akan saya kembalikan kepadamu." Namun saudaraku yang berbahagia, si Arab gunung ini luar biasa. "Wahai Pak Yunus, di tempat saya baju ini harganya 500 dirham, jadi lebih mahal dari 400 dirham. Maka sudahlah, tidak usah, saya sudah ikhlas, sudah ridho, walaupun harga sesungguhnya adalah 200 ya." Namun demikian Yunus bin Ubaid ini karena karena kejujurannya dia tidak mau menerima itu. Dia justru menyatakan bahwa ini harus saya kembalikan, setengah memaksa kepada yang membeli itu, karena saya tidak akan berlaku zalim kepada seseorang pun, bahwa kejujuran lebih saya hargai daripada untung yang banyak. Maka beliau menyatakan, kejujuran menurut agama lebih berharga dari dunia seisinya. Maka Asia Arab gunung yang membeli ini sangat memahami ini. Kemudian mereka bersama-sama pergi ke toko Yunus ini. Kemudian yang 200 dirham dikembalikan kepada pembeli ini. Kemudian Yunus bin Ubaid, dia menegur keponakannya yang jaga toko. Mestinya dia harus hati-hati betul nanti di lain waktu, bahwa jangan sampai menzalimi orang, memberikan barang dengan harga yang lebih mahal dari kualitasnya. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, inilah pengaruh iman. Barangkali sekarang ini amat banyak orang yang justru menunggu lengahnya pembeli, sehingga dia berpikir jangka pendek, yang penting untung, yang penting barangnya habis, walaupun dia barangkali menutup-nutupi dagangannya yang jelek dibilang baik, yang mestinya harganya lebih rendah dijual dengan yang lebih tinggi. Inilah yang kita alami sekarang ini. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, itu tadi riwayat atau cerita di dunia bisnis atau perdagangan, salah satunya seperti itu. Kemudian di sisi yang lain, saudaraku hamba Allah yang berbahagia, bagaimana pengaruh iman dalam pergaulan, di mana iman telah
mengantarkan seseorang untuk mengutamakan saudaranya seiman yang lain dan saling tolong menolong. Keimanan kepada Allah, saudaraku, dan juga keimanan kepada hari akhirat memberikan kesan yang mendalam kepada hati nurani dalam semua aspek kehidupan, baik di dalam hal memberi, kemudian juga menolong, tolong menolong, dan mengutamakan kawan. Sehingga seseorang mencintai saudaranya sebagaimana mencintai diri mereka sendiri. Bahkan kadang-kadang lebih dari itu, dia telah meningkat iman itu ke tingkat yang lebih tinggi, sampai seorang mengutamakan kawannya lebih dari dirinya sendiri atau itsar. Jadi iman, saudaraku yang berbahagia, bertingkat-tingkat di dalam pengaruhnya terhadap perilaku seseorang terhadap orang lain. Iman yang baik yang bisa mengantarkan si orang yang beriman bersangkutan untuk mencintai orang lain sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri, karena dia sadar mendengar apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah sempurna iman seseorang sebelum dia mencintai saudaranya sesama mukmin sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Bahkan tingkatan yang lebih tinggi dari itu, saudaraku yang berbahagia, adalah berlaku itsar. Itsar artinya adalah mengutamakan saudaranya lebih daripada dirinya sendiri. Dan ini, saudaraku hamba Allah yang berbahagia, bukan merupakan sesuatu yang aneh, bukan sesuatu yang khayal, dan bukan sesuatu yang ideal, tetapi telah dipraktekkan dalam zaman yang sudah lewat, yaitu pada kehidupan sahabat dan salafus saleh. Walaupun barangkali, saudaraku yang berbahagia, tidak ada pemerintahan yang menuntutnya, tidak ada pengawas yang menelitinya, dan tidak ada hukuman yang diancamkan kepadanya. Hanyalah iman yang mendorong seseorang yang bersangkutan berbuat baik dengan tujuan untuk mencari keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala dan karunia-Nya yang lebih baik dan lebih kekal. Diceritakan, saudaraku yang berbahagia, oleh Imam Malik, yaitu bagaimana istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutamakan orang lain walaupun Rasulullah meninggal dunia, meninggalkan para istrinya. Bukan warisan harta, karena hartanya sudah habis, demi kemaslahatan umatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, sementara di dapurnya tidak ada makanan apapun. Inilah gambaran bagaimana seorang pemimpin yang karena perhatiannya kepada yang dipimpin, maka dia rela untuk hidup sederhana. Dan ini pun ditiru, saudaraku yang berbahagia, oleh para istrinya dan sahabat-sahabatnya. Diceritakan oleh Imam Malik an Aisyah radhiyallahu anha anna miskinan sa'alaha wa hiya sha'imah. Jadi datang kepada Siti Aisyah radhiyallahu an seorang miskin. Pada waktu itu dia sedang melakukan ibadah puasa sunnah. Kemudian diceritakan walaysa fi baitiha illa raghif. Tidak ada sesuatu pun di rumahnya. Masya Allah, janda seorang pemimpin besar, saudaraku. Di rumahnya itu tidak ada makanan apa-apa, padahal dia lagi puasa. Hanya sekedar sepotong roti, saudaraku yang berbahagia. Fa'amarat jariyah laha an tu'tiyahu raghif. Setelah orang miskin itu datang kepadanya meminta-minta, maka Siti Aisyah memerintahkan kepada pembantunya, berikan ini sepotong roti ini kepada dia. Kemudian disebutkan di sini, faqalatil jariyah, maka berkatalah si jariyah atau si pembantu rumah tangga dari Siti Aisyah tersebut, laisa laki ma tuftirina alaih. Loh, kalau diberikan rotinya itu, ya nanti kita tidak bisa buka puasa, iftar, karena kita hari ini hanya memiliki itu. Tapi apa, saudaraku yang berbahagia, yang dikatakan oleh Siti Aisyah, faqalat a'tihi iyyah, sudah berikan saja kepada orang miskin yang meminta-minta tadi. Kemudian fafa'alat, kemudian si pembantu itu memberikannya.
Inilah saudaraku hamba Allah yang berbahagia, bagaimana pengaruh iman yang ada pada dada seseorang dan hasil didikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada istrinya, istri seorang pejabat yang luar biasa tingginya, tetapi hidupnya begitu sederhana. Dan kesederhanaannya itu pun Masya Allah, bukan karena terpaksa saudaraku seperti kita sekarang ini. Kita hidup sederhana karena memang terpaksa, tidak ada yang kita makan dan tidak ada yang kita pakai dan kita tidak punya duit. Sehingga kalau kita saudaraku hamba Allah yang berbahagia, kadang-kadang karena hidup kita sederhana ini karena terpaksa, maka tatkala ada datang rezeki kepada kita, atau kita tiba-tiba saja memperoleh karunia dari Allah menjadi OKB, orang kaya baru, kita jor-joran dengan harta kita, seolah-olah kita balas dendam saudaraku yang berbahagia. Kesederhanaan adalah sesuatu perbuatan yang disengaja, disadari, bukan karena terpaksa. Ada banyak di antara kita tatkala masih miskin, berjuang dari bawah, sekolah sedemikian rajinnya untuk ingin sekali menjadi orang yang sukses dan kaya. Namun apa yang dialami saudaraku yang berbahagia? Rupanya kesederhanaan itu karena terpaksa dan mengandung dendam yang luar biasa. Maka tatkala seseorang yang sengsara dari kecil kemudian berjuang sampai besar, tatkala dia memperoleh karunia dari Allah Ta'ala, apakah itu berupa jabatan, kekayaan dan sebagainya, maka dia seolah-olah dendam, sehingga kesempatan dimanfaatkan. Padahal saudaraku yang berbahagia, Rasulullah SAW, istrinya dan para sahabatnya, mereka tidak menggunakan kesempatan walaupun ada saudaraku. Tidak seperti kita, justru kita memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Na'udzubillah. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, boleh jadi ada yang mengira bahwa Siti Aisyah itu mau memberikan roti yang sepotong itu hanya karena murah harganya, tidak ada harganya sama sekali saudaraku yang berbahagia. Tetapi di lain kesempatan saudaraku yang berbahagia, Siti Aisyah diceritakan di sini diberi hadiah oleh Muawiyah, Khalifah Ibnu Bani Umayyah yang pertama. Ya, jadi Khalifah karena melihat kesengsaraan janda seorang nabi, maka diberikanlah uang kepadanya melalui utusannya sebanyak 80.000 dirham. Aisyah ketika itu sedang berpuasa juga saudaraku, dan memakai pakaian yang sudah usang. Inilah kesederhanaan seorang Ummul Mukminin. Beliau adalah penghulunya para ibu-ibu yang mestinya ini kaum muslimah menteladani kehidupan Ummul Mukminin Siti Aisyah ini. Saat itu juga uang tadi disuruh dibagi-bagikan kepada fakir miskin, sehingga tidak ada lagi yang tinggal sedikit pun. Maka pembantu perempuannya mengatakan, "Ya Ummul Mukminin." Jadi panggilan Siti Aisyah adalah Ummul Mukminin, ibunya para kaum yang beriman. "Dapatkah engkau memberikan uang 1 dirham saja untuk membeli daging untuk berbuka puasa?" Siti Aisyah menjawab, "Loh, kenapa dari tadi kamu tidak ngomong? Sudah habis kamu baru ngomong. Kenapa tidak mengingatkan saya?" Tetapi karena sudah habis semua 80 dirham, ya sudahlah, bagaimana lagi karena sudah tidak ada. Saudaraku yang berbahagia, 1 dirham pun tidak ada yang disisakan dari 80.000 dirham yang diberikan oleh Muawiyah kepada Siti Aisyah ini. Jadi kita bisa gambarkan 80.000 dirham, sementara makanan yang bisa untuk sekali makan berdua dengan pembantunya 1 dirham. Tapi ini semuanya sudah diberikan kepada fakir miskin dan orang-orang yatim. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, itu tadi salah seorang istri. Tapi didikan Rasulullah juga merata. Istri yang lain jandanya, misalnya seperti Zainab binti Jahsh. Beliau pernah diceritakan bahwa Umar bin Khattab, ya, jadi khalifah kedua, mengirimkan pembelanjaan kepada Zainab sebagai janda seorang pemimpin atau nabi. Setelah orang yang membawa uang itu datang ke rumahnya, ke rumah Zainab ini, dia berkata, "Kiranya Allah mengampuni Umar. Saudara-saudaraku yang lain lebih
berhak mendapat pembagian ini. Jadi seperti itulah yang dikatakan oleh Zainab ini. Jadi dia mendoakan kepada Umar bin Khattab agar Allah Ta'ala mengampuni dia. Dan dia walaupun hidupnya miskin, Zainab sebagai janda seorang Rasul, dia menyatakan masih ada yang berhak dari aku untuk memperoleh ini. Maka dia perintahkan kepada orang tadi, ini semuanya untuk engkau, kata Zainab. Lalu dia menyuruh supaya uang itu ditutup saja dengan kain. Jadi Siti Zainab tidak melihat uang itu, saudaraku yang berbahagia. Dia tidak akan menghitung, kemudian ditutup dengan kain. Kemudian disuruhnya pembantu rumah tangganya untuk membagi-bagikan. Kemudian setelah itu semuanya habis, dibagi-bagikan kepada orang-orang yang lebih membutuhkan. Kemudian si pembantu itu bicara. Jadi waktu dibagi kainnya masih ditutupi itu ya, sama yang diutus oleh Umar bin Khattab, Khalifah Umar bin Khattab. Setelah kembali ke sana dibuka kainnya, sisanya tinggal 85 dirham. Pembantunya memintanya itu. Jadi bisa dibayangkan habis semua, dan kemudian itu disisakan untuk si pembantunya tadi. Inilah saudaraku hamba Allah yang berbahagia, bagaimana Rasulullah bisa mendidik keimanan yang ada pada diri istrinya sehingga lebih mengutamakan orang lain daripada dirinya sendiri. Kemudian ini istri Rasulullah. Bagaimana dengan sahabat-sahabat yang lain, saudaraku yang berbahagia? Umar bin Khattab pun memberikan atau menyediakan 400 dinar. Kemudian dia berkata kepada ajudannya, coba bawalah uang ini kepada Abu Ubaidah bin Jarrah. Jadi saudaraku yang berbahagia, biasanya Rasulullah dan para penggantinya, para khalifah ini memberikan santunan kepada orang-orang yang pada zaman Rasulullah itu perjuangannya luar biasa di dalam menegakkan agama Islam, di dalam peperangan-peperangan, sehingga dicatat. Demikian juga dengan Khalifah Umar bin Khattab memberi jatah kepada Abu Ubaidah dengan diberikannya 400 dinar. Namun Umar bin Khattab ini hendak menguji Ubaidah ini bagaimana keikhlasan dan bagaimana ajaran Rasulullah, iman yang tertanam dalam hati Ubaidah ini masih terpelihara atau tidak. Maka kemudian dia memerintahkan kepada ajudannya itu, tunggulah barang sebentar, pura-pura masih ada urusan lagi dalam rumah itu sampai engkau memperhatikan apa yang diperbuat oleh Ubaidah dengan uang itu. Maka ajudannya itu pergi ke rumah Ubaidah dan mengatakan, Amirul Mukminin Umar bin Khattab memesankan supaya uang ini engkau pergunakan untuk keperluan engkau. Maka apa yang dijawab oleh Ubaidah tadi, kiranya Allah tetap menghubungi Umar dan memberikan rahmat kepadanya. Jadi inilah saudaraku doa-doa yang perlu kita sampaikan kepada orang yang memberikan sesuatu kepada kita. Selanjutnya bagaimana Ubaidah ini? Sesudah itu dia berkata kepada ajudannya itu, bawalah ini 7 dinar kepada si Anu, berikanlah kepadanya 5 dinar untuk si Anu, dan begitu seterusnya sampai habis 400 dinar yang diberikan oleh Umar bin Khattab kepadanya. Inilah saudaraku hamba Allah yang berbahagia, bagaimana pengaruh iman pada diri sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak pernah mereka itu mementingkan diri mereka sendiri. Kemudian juga diriwayatkan dari Ibnu Sa'ad bahwa Abdurrahman bin Auf, Masya Allah, beliau adalah konglomerat yang luar biasa, baik dalam zaman kehidupan Rasulullah maupun sesudahnya. Beliau dikatakan bahwa karena memiliki kompetensi bisnis yang luar biasa, kemampuan perniagaan yang luar biasa, sehingga dikatakan oleh orang-orang waktu itu, apabila Abdurrahman bin Auf berjalan, dia melihat batu, maka apabila dia membuka atau mengambil batu itu, maka di bawahnya pasti ada emas. Ini untuk mengartikan bahwa yang namanya Abdurrahman bin Auf ini luar biasa dalam hal kemampuan bisnisnya. Sering sekali saudaraku hamba Allah yang berbahagia, tatkala beliau
menjual sebidang tanah kepada Utsman bin Affan dengan harga 40.000 dinar. Uang itu dibagi-bagikan kepada kerabatnya yang miskin, orang-orang yang membutuhkan, dan juga untuk istri Nabi. Diriwayatkan juga, saudaraku yang berbahagia, pada saat terjadi paceklik di Madinah, ya, suatu saat terlihat dari dalam kota, warga Madinah itu melihat debu yang mengepul di udara, yaitu di perbatasan atau pintu masuk kota, sehingga semua rakyat Madinah itu keluar, gerangan apa yang terjadi dengan adanya debu yang mengepul di udara. Maka mereka melihat Abdurrahman bin Auf baru pulang dari perjalanan bisnisnya ke luar negeri dengan membawa 500 unta penuh dengan segala isi perdagangannya. Saudaraku, kemudian setelah Abdurrahman bin Auf masuk ke kota, maka Siti Aisyah berkata bahwa saya mendengar Rasulullah SAW pernah mengucapkan bahwa beliau Rasulullah bersama Abdurrahman bin Auf melalui sebuah jembatan yang kadang-kadang miring dan kadang-kadang tetap. Walaupun demikian jalannya amat sulit, sehingga mereka berdua tertatih-tatih, namun dengan pertolongan Allah Ta'ala mereka bisa selamat sampai ke seberang. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, ini ucapan Siti Aisyah kepada Abdurrahman bin Auf. Dan Abdurrahman bin Auf, Masya Allah saudaraku yang berbahagia, sangat peka perasaannya, sangat peka perasaannya. Baru dengan mendengar kata-kata itu, dia berkesimpulan bahwa karena kekayaan yang ada padanya, maka kekayaan itu bisa menghalang-halangi jalannya di dalam meniti siratal mustaqim, di dalam meniti jalan yang lurus, sehingga jangan-jangan hartanya itu akan menjadikan hambatannya di dalam dia tetap istiqomah, dan nanti apabila dia menghadap kepada Allah Ta'ala, maka dia tidak marah-marah memperoleh kata-kata seperti itu. Tetapi apa yang dilakukan saudaraku yang berbahagia, Abdurrahman berkata, kafilah ini dan barang-barang yang dibawa semuanya aku sedekahkan. Jadi menurut riwayat tadi, harganya luar biasa mahalnya barang dagangan itu, yang tadi disebutkan sejumlah 500 ekor unta. Harta dan barang-barang perniagaan yang begitu banyak, sehingga kedatangannya menggoncangkan penduduk Madinah. Dengan mudah dan murah hati saja Abdurrahman mengucapkan ini semuanya menjadi sedekah. Demikian saudaraku hamba Allah yang berbahagia, pengaruh iman yang ada pada diri seseorang, sehingga menyebabkan dia sangat-sangat peka hatinya. Dia sangat khawatir justru kehidupannya nanti di akhirat, jangan-jangan hartanya akan menjadi beban dia di dalam menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian saudaraku hamba Allah yang berbahagia, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Anas, katanya Abu Tolhah, seorang Ansar penduduk Madinah, adalah yang paling banyak mempunyai kebun korma. Yang paling dicintainya ialah sebuah kebun yang dinamakan Bayroha, terletak dekat masjid. Rasulullah SAW biasa masuk di dalamnya dan meminum air yang sejuk. Kata Anas, setelah turun ayat bahwa kamu tidak akan memperoleh kebaikan hanyalah jika kamu menafkahkan sebagian dari apa yang kalian peroleh itu, yaitu surat Ali Imran ayat 92. Maka Abu Tolhah datang menemui Rasulullah dan mengucapkan, ya Rasulullah, sesungguhnya Allah telah berfirman bahwa kamu tidak akan memperoleh kebaikan hanyalah jika kamu menafkahkan sebagian dari apa yang kamu kasih. Maka harta yang paling saya kasih adalah kebun Bayroha, dan itu menjadi sedekah. Saya mengharapkan itu menjadi kebaikan dan simpanan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu ambillah ya Rasulullah dan pergunakanlah menurut apa yang diperintahkan Allah kepada engkau. Maka Rasulullah menjawab, jangan-jangan, itu harta yang banyak menghasilkan. Demikian saudaraku hamba Allah yang berbahagia. Dan saudaraku hamba Allah yang berbahagia, itulah perilaku orang-orang yang beriman, yang karena imannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hari akhirat, mereka lebih mengutamakan saudaranya daripada dirinya sendiri. Jadi ini tingkatan yang paling tinggi saudaraku. Kalau yang pertama iman itu mencintai
Jadi iman itu ada efeknya, ngefek lah, ada pengaruhnya. Justru inilah buah daripada iman adalah membantu orang lain, akhlak yang karimah. Antara lain ada saling tolong menolong. Terakhir untuk menutup kajian kita, saudaraku yang berbahagia, diabadikan suatu riwayat yang luar biasa oleh Allah Ta'ala di dalam surat Al-Hasr ayat 9, yaitu bagaimana sikap itsar, lebih mementingkan orang lain daripada dirinya sendiri, yang dilakukan oleh orang-orang Madinah, yaitu kaum Ansor. Bagaimana kecintaan mereka terhadap saudaranya kaum Muhajirin. Diriwayatkan dan difirmankan oleh Allah Ta'ala di dalam surat Al-Hasr, walladzina yatabawwa'ud dara wal iman min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa man yuqa sukha nafsihi fa ulaika humul muflihun walladzina yatabawwa'ud dara wal iman min qablihim. Jadi disebutkan di sini, dan orang-orang yang terlebih dahulu dari mereka bertempat tinggal di kampung, yaitu di Madinah, dan orang-orang yang beriman, yuhibbuna man hajara ilaihim, mereka luar biasa kecintaannya, kasih sayangnya kepada orang-orang yang berpindah ke kampung mereka, yaitu kaum Muhajirin yang datang dari Mekah. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan, dan tidak ada dalam hati mereka menaruh terhadap apa yang mereka berikan, menaruh sakwa sangka atau kecurigaan atau tiadanya kasih sayang yang ada pada hati mereka. Mimma utu wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Justru sebaliknya, bahwa mereka mengutamakan kawannya lebih dari mereka mengutamakan diri mereka sendiri, meskipun mereka dalam kesusahan. Kemudian disebutkan selanjutnya, wa may yuqa sukha nafsihi fa ulaika humul muflihun, dan barang siapa yang terpelihara dari kekikiran jiwanya, itulah orang-orang yang beruntung. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, bagaimana ini? Ya, karena pengaruh iman, maka para kaum Ansor, orang-orang yang terlebih dahulu tinggal di Madinah dan orang-orang yang beriman di sana, mengutamakan saudara-saudaranya kaum Muhajirin. Namun demikian, saudaraku hamba Allah yang berbahagia, perlu digarisbawahi dalam hal tolong menolong dan beri memberi ini, saudaraku, jangan pernah sekali-kali kita itu mengharapkan pemberian orang lain. Kita biasanya menuntut dari orang lain agar kita diberi, tapi kita sama sekali tidak pernah mau berpikir untuk memberi kepada orang lain. Maka saudaraku yang berbahagia, satu episode penting menutup pertemuan kita, bagaimana mereka itu saling itsar satu dengan yang lain, mengutamakan yang lain. Diceritakan bahwa dalam peristiwa Mu'ahok, dipersaudarakannya antara satu orang Muhajir dengan satu orang Ansor. Jadi dulu oleh Rasulullah, kalau setiap orang yang hijrah dari Mekah mesti dipersaudarakan dengan satu orang yang sudah ada di Madinah. Demikian juga dengan Abdurrahman bin Auf. Jadi dia di Mekah sebelum hijrah adalah konglomerat, orang yang luar biasa kaya rayanya. Tetapi karena istrinya tidak mau ikut, anaknya tidak mau ikut, dan bagaimana dia mau membawa hartanya? Karena dia diancam oleh orang Quraisy, maka dia hijrah ke Madinah hanya membawa dirinya sendiri dan hanya membawa sepotong kain atau baju yang dipakai, tidak membawa apa-apa. Maka dia dipersaudarakan dengan salah seorang yang sudah tinggal di Madinah, yaitu kaum Ansor. Apa yang ditawarkan oleh saudara barunya itu, saudaraku yang berbahagia? Ya akhi, wahai saudaraku Abdurrahman, saya punya 2 bidang tanah, maka pilihlah salah satu engkau yang paling suka. Kemudian saudaranya yang baru ini juga berkata, wahai akhi Abdurrahman, wahai saudaraku Abdurrahman, saya punya 2 istri. Ini minta maaf kepada saudaraku yang putri, ini bukan berarti sedang merendahkan kaum perempuan, tapi ini kita sedang menceritakan bagaimana itsarnya. Silahkan kau pilih yang kau suka, nanti akan saya ceraikan
dan akan saya berikan kepadamu sebagai istrimu. Tapi apa yang dijawab oleh Abdurrahman bin Auf, saudaraku yang berbahagia? Dia berkata, mudah-mudahan Allah memberkahi istri dan anak-anakmu, mudah-mudahan Allah memberkahi hartamu. Maaf saudaraku, demikian kata Abdurrahman bin Auf terhadap saudaranya yang akan mau memberi ini, saya tidak akan menerima pemberianmu itu, hanya tunjukkan kepadaku mana pasar. Masya Allah saudaraku yang berbahagia, Abdurrahman bin Auf walaupun dia miskin, setelah dia tinggalkan semua harta istrinya dan keluarganya, membawa hanya dirinya dengan kain yang melekat di badannya, tapi dia tidak kemudian meminta-minta. Bahkan setelah dia diberi secara ikhlas oleh saudaranya yang baru, dia secara harus menolak. Jadi inilah saudaraku yang berbahagia. Jangan kita pernah menuntut, justru kita bagaimana memberikan kepada orang lain. Jadi sebaliknya kita, oh kalau begitu saya tak minta-minta saja, kalau tidak boleh berarti imannya tidak ada. Masya Allah, bukan seperti ini saudaraku yang berbahagia. Maka berlakulah kita seperti Abdurrahman bin Auf. Mereka memiliki aifah dan juga aizah, rasa perwira, harga diri, sehingga Abdurrahman bin Auf lebih ingin memperoleh dari saudaranya adalah akses untuk berbisnis, yaitu pasar. Maka saudaraku, hamba Allah yang berbahagia, diceritakan di dalam buku yang lain bagaimana Abdurrahman bin Auf ini mengobservasi pasar, kemudian mengamat-amati pasar, kira-kira barang dagangan apa yang belum ada di situ. Masya Allah. Jadi naluri bisnis Abdurrahman bin Auf ini luar biasa. Maka tatkala dia selesai mengamati, mengobservasi, maka dia menjual sesuatu yang sangat dibutuhkan. Dan seperti diceritakan dalam riwayat yang tadi, dia kembali di Madinah menjadi orang yang sukses dan kaya raya. Tetapi dia tidak lupa diri saudaraku. Bahkan bukan saat Rasulullah masih hidup, bahkan setelah Rasulullah meninggal dunia pun, tatkala dia disindir oleh Siti Aisyah bahwa perjalanannya nanti akan sulit ke akhirat, maka dia infakkan, dia sedekahkan dagangannya 500 ekor unta dengan segala isinya. Inilah saudara yang berbahagia, kajian kita kali ini mudah-mudahan bisa memberi sebuah inspirasi kepada kita di tengah kehidupan kita yang semakin individualistik atau ananiah ini. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan karunia dan berkahnya kepada kita semua, sehingga kita tetap menjadi orang yang kecukupan, tetapi juga kita bisa menolong dan membantu orang lain karena dorongan iman semata-mata, dan kita sama sekali tidak pernah mengharapkan diberi oleh orang lain. Karena dicatatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayatul ulya khairu miyatis sufla, bahwa tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kekhilafan, dan kita berdoa kepada Allah taala, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afu minkum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.